Tiket MotoGP Mandalika seharga 15 juta ludes terjual. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tiket MotoGP Mandalika kategori Premier Class telah habis terjual. Tiket kategori tersebut habis hanya selang beberapa jam setelah resmi dijual. MotoGP Mandalika bakal dihelat pada 20 Maret 2022 mendatang. Gelaran balap di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menjadi seri kedua pada MotoGP 2022. Tiket untuk MotoGP Mandalika sudah mulai dibeli hari ini, Kamis 6 Januari 2022. Kategori tiket yang dijual hari ini adalah Premium Grandstand sebanyak 21.056 tiket dengan VIP Hospitality Suite yang terdiri dari Premier Class sebanyak 900 tiket dan Deluxe Class 2.000 tiket. Antusiasme para pecinta MotoGP untuk menyaksikan MotoGP Mandalika ternyata begitu tinggi. Indonesia Tourism Development Corporation and Mandalika Grand Prix Association merilis info bahwa tiket kategori Premier Class seharga 15 juta telah habis terjual hanya dalam tempo beberapa jam setelah loket penjualan dibuka. Antusiasme pecinta balap untuk menonton MotoGP secara langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit benar-benar luar biasa. Tiket Premier Class sebanyak 900 tiket langsung diserbu pembeli dan sudah habis pada hari pertama pada pukul 16.57 waktu Indonesia Barat. Ujar Vice President Director MGPA Cahyadi Wanda dalam rilis yang diterima Detik Sport. Kami mohon maaf apabila ada calon penonton yang tidak mendapatkan tiket kategori ini, tapi jangan khawatir, masih ada stok tiket dari beberapa kategori tiket lainnya. Lanjutnya, di samping VIP Hospitality Suite dan Premier Grandstand, ITDC Group akan memulai pembukaan penjualan tiket pada 11 Januari 2022 di 10 platform digital dan online partner ITDC Group. Tiket yang akan dijual pada 11 Januari antara lain untuk kategori General Admission dan Standar Grandstand. Tiket MotoGP memiliki variasi harga sesuai dengan tempat menonton yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu General Admission dengan jumlah kuota terbesar 10.000 tiket. Standar Grandstand sebanyak 28.578 tiket. Premium Grandstand 56 tiket. Deluxe Class 2.000 tiket dan Premier Class 900 tiket. Total kuota tiket penonton yang disediakan sebanyak 62.534 tiket per hari. Ketika sirkuit Mandalika debut, Marc Marquez justru protes jadwal MotoGP 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Nuansa berbeda akan dirasakan pada MotoGP 2022 karena merupakan musim istimewa dengan menampilkan 2 sirkuit baru. Pasalnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada kalender MotoGP 2022 dengan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Seri MotoGP Indonesia 2022 akan masuk menjadi seri kedua yang dijadwalkan diselenggarakan pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Nuansa berbeda akan dirasakan pada MotoGP 2022 karena merupakan musim istimewa dengan menampilkan 2 sirkuit baru. Pasalnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada kalender MotoGP 2022 dengan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tempat yang ada dipakai MotoGP Finlandia akan menggunakan Kim Ring, bukan sirkuit Tampere yang digunakan pada 1962 dan 1963, atau sirkuit IMTERA yang menjadi tuan rumah pada 1982. Kim Ring akan menjadi seri ke-12 pada MotoGP 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 10 Juli mendatang. Dengan tambahan 2 sirkuit baru, MotoGP 2022 akan menyelenggarakan 21 balapan dimulai 6 Maret hingga 6 November. Sebelumnya, MotoGP 2021 hanya menyelenggarakan 18 seri, yang berarti naik dengan tambahan 3 balapan. Hal itu kemudian memunculkan pro dan kontra antara pembalap kontestan MotoGP 2022.
Marc Marquez adalah sosok yang kontra terhadap jadwal MotoGP 2022 dengan menyelenggarakan 21 seri. Pembalap 28 itu dengan tegas meminta Dorna selaku promotor MotoGP untuk menetapkan aturan terkait batas balapan pada setiap musimnya. Jika kami ingin pergi ke lebih banyak negara pada masa mendatang, kami harus membatalkan beberapa balapan, ucap Marc Marquez dilansir dari bolasport.com dari Motorsport Total. 21 balapan adalah jumlah yang besar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menetapkan batas, ucap dia melanjutkan. Sementara itu, Maverick Vinales adalah sosok yang pro dengan bertambahnya beberapa sirkuit baru pada MotoGP 2022. Secara spesifik, pembalap Aprilia itu menilai MotoGP Indonesia 2022 akan sangat menyenangkan karena banyak penggemar. Selalu menyenangkan datang ke negara baru, tutur Vinales. Ini bagus untuk kami dan untuk kejuaraan. Saya pikir MotoGP akan tumbuh sebagai hasilnya. Itu harus menjadi tujuan kami, tambahnya. F1 2021 sebelumnya menyelenggarakan 22 balapan pada musim tersebut. Bahkan pada musim depan akan bertambah menjadi 23 balapan. Berkaca pada hal tersebut, MotoGP otomatis akan menyamai jumlah balapan pada F1. Melihat jumlah aturan tersebut, Andrea Dovizioso menuntut untuk menyelenggarakan 3 kali tes sebelum memasuki perlombaan MotoGP 2022. Ini bukan keputusan kami, itu bukan tugas kami. Kami harus mematuhi aturan. Jika itu keputusan saya akan menyelenggarakan 3 tes sebelum musim dan bukan hanya 2, kata pembalap RNF Racing itu. ITDC jawab keraguan media Jerman. Kebut tribun MotoGP Mandalika siapkan 63.834 tiket. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Motor Grand Prix Maret 2022 di sirkuit Mandalika ada di depan mata. Pihak ITDC juga menyiapkan tiket untuk penonton yang diprediksi angkanya 4 kali lipat dari penonton World SBK Mandalika bulan November 2021 lalu. Ajang balap Jeddah 2022 akan dimulai 6 Maret dengan seri MotoGP Qatar di sirkuit Losail jadi pembuka. Setelah seri perdana akan dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 20 Maret dan MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo. Sebelum ajang JAD perdana berlangsung, bakal ada tes resmi MotoGP yang akan berlangsung di sejumlah negara. Sirkuit Mandalika Indonesia bakal menjadi salah satu venue tes resmi yang akan digelar pada 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2022 mendatang. Kesuksesan ajang ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar mengingat MotoGP Maret 2022 adalah pengalaman pertama Nusa Tenggara Barat dan Indonesia setelah kembali ditunjuk Dorna Sport menjadi tuan rumah balap Jeddah. Sukses MotoGP Mandalika 2022 sekaligus untuk menjawab keraguan media otomotif ternama yang berbasis di Jerman Speed Week yang meragukan kemampuan Indonesia dan NTB menggelar event dunia ini. Perwakilan ITDC Ari Prasetyo saat rapat daring dengan Gubernur NTB Dr. Zulfiah dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan pihaknya saat ini tengah fokus mengerjakan tribun penonton. Baik grandstand premium dan reguler berkapasitas 27.690 tempat duduk, VIP Village berkapasitas 2.128 tempat duduk, serta penambahan area pedok. Proses pengerjaan tengah berlangsung dan hampir selesai, kata Ari Prasetya dilansir dari laman Pemprov NTB. Sedangkan tiket rencananya akan dijual terpusat di ITDC melalui salah satu retail ternama. Proyeksi 63.834 tiket per hari untuk 3 hari penyelenggaraan mulai dari 18 Maret. Papar Ari Prasetya lagi.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Media otomotif ternama asal Jerman ragu dengan persiapan sirkuit Mandalika gelar MotoGP. Sirkuit Mandalika masuk kalender MotoGP untuk musim 2022. Namun media otomotif ternama asal Jerman, Speedweek, menaruh keraguan dengan persiapan sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut. Lintasan berjarak 4,3 km itu telah menyelenggarakan ajang pertamanya, yaitu World Superbike Indonesia 2021 yang merupakan seri terakhir dari ajang balap tersebut. Hanya saja media asal Jerman Speedweek mengamati ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu mengingat kondisi pandemi yang hingga saat ini cenderung mengalami peningkatan. Pada WSBK Indonesia 2021 saja, pihak Dornasport harus bernegosiasi agar anggota tim peserta bisa datang. Pasalnya, pemerintah Indonesia memang tak memberikan visa untuk semua negara selama pandemi. Sementara beberapa anggota tim seperti kesulitan mendapat visa. Bahkan ada beberapa anggota tim yang baru saja bisa datang ketika akhir pekan balap berjalan. Hal itu dikhawatirkan bakal terjadi di MotoGP. Tak hanya itu, seluruh tim mengalami kesulitan sebelum dapat menuju sirkuit Mandalika. Mereka harus menjalani protokol kesehatan yang begitu panjang sebelum bisa berangkat. Dari segi teknis, lintasannya juga masih diperbaiki. Pasalnya, homologasi lintasan ini rupanya masih belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pihak MotoGP. Berdasarkan kalender balap yang diterbitkan Dorna, sirkuit Mandalika masih harus menjalani homologasi ulang sebelum bisa menggelar MotoGP. Tetapi lintasan ini sudah dapat mengadakan WSBK. Tersiar kabar jika sirkuit Mandalika memang baru menerima homologasi grade B. Padahal untuk menggelar balapan MotoGP dibutuhkan lintasan dengan homologasi grade A. Hal itu membuat lintasan ini harus segera berbenah sebelum MotoGP datang.